Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Widya Damara dengan NPM 2408260121 di blog CMH. Saya akan mempresentasikan mengenai sel. Definisi dari sel. Sel adalah struktur terkecil penyusun tubuh manusia yang mampu melakukan semua aktivitas makhluk hidup. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari sel, yaitu memiliki ukuran mikroskopis. Sebagian besar sel hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ukuran sel biasanya berkisar antara 1 sampai 100 mikrometer. Yang kedua, itu memiliki membran plasma. Sel selalu dikelilingi oleh membran plasma yang berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur pergerakan zat keluar masuk sel. Yang ketiga, itu mengandung materi genetik. DNA terdapat di dalam inti sel pada eukariot atau di sitoplasma pada prokariot, yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik. Yang selanjutnya itu ada kemampuan metabolisme. Sel mampu melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi seperti respirasi seluler atau fotosintesis. Yang terakhir itu mengandung organel. Organel seperti mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma terdapat di sel eukariotik untuk mendukung fungsi spesifik. Selanjutnya itu ada komponen penyusun sel. Itu ada 3, membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Membran plasma sendiri itu lapisan yang membungkus sel, terdiri dari fosfolipid dan protein, berfungsi mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel. Sedangkan sitoplasma itu cairan di dalam sel yang mengandung organel dan merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses metabolisme. Yang terakhir ada nukleus ataupun inti sel, itu struktur yang mengandung materi genetik atau DNA dan mengendalikan aktivitas sel. Selanjutnya ada fungsi utama dari sel, itu ada metabolisme, sintesis protein, reproduksi, dan respon terhadap stimulus. Metabolisme sendiri itu mengambil nutrisi dan mengubahnya menjadi energi. Untuk sintesis protein itu menghasilkan protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis. Reproduksi itu mampu membelah diri untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Respon terhadap stimulus itu mampu merespon perubahan lingkungan di sekitar sel. Selanjutnya ada jenis-jenis sel. Yang pertama itu ada sel prokariotik, itu tidak memiliki inti sel. Contohnya itu ada bakteri. Yang kedua ada sel eukariotik, itu memiliki inti sel. Contohnya di sel hewan dan tumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sel di blog CMH ini. Berikut ada referensi yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.